Cari lawan tuh Ah, yang oten, Bu. Cari lawan tuh yang oten. Oten gak Ah, pinter-pinter ngapain gue mau lawan Oten? Hah? Mana sih aku tanya kamu Oten yang pinter tuh mana tunjuk ke gue. Aduh, cobalah Bu. Itu di rumah tuh kan ada kaca besar banget tuh ini. Tiap kali debat Oten mana aja, sih yang orang tunjuk ke gue Oten yang pinter itu yang mana? tiap kali debat aja mentah semua. Masih bisa sumber. Astagfirullah, tak Gue kabur. kan punya blogspot. Blogspot ya blogspot gitu. Ada Mbak Google, gue bisa melayani kalian semua tuh. Lanjut aja sih, aku nggak tahu. nggak ada Ibu Yuni mau tanya? Nggak ada. Turun aja. Aduh, Apa kamu kan nanya saya aja? Oke, kamu nanya saya aja senang. Oke. Nanti kalau Bu Yuni masuk surga dapat apa? Dapat kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dengan mata, yang tidak bisa dipikirkan dengan itu. Kata Tapi saya Ustadz tidak kan tahu kalau laki-laki apa yang dapat 70. apa yang Allah akan berikan kepada saya pun tidak tahu. Tapi ya seperti itu Allah pasti janjikan yang terbaik buat saya. Tapi kalau Yang itu ya, laki-laki, Lerben, yang itu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, malu saya mengatakannya. Yang mana iya Mas Bro? gimana itu? Gimana Bu Yun? Ah, Malu saya Tapi mengatakannya. Tapi begini. kalau katanya Zakir naik, wanita dapat bidadara juga. Gimana itu? Oke, sekarang ini kita mati pun belum, pergi sana pun belum. Kan. Ah, Jadi kita hanya ikut dengan kepercayaan. Seperti hanya orang ateis mengatakan, bagaimana seandainya memang Tuhan itu tidak pernah ada. Kalian sudah ributkan dulu, tapi kalian tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Gitu. oh kalau kami udah pasti tahu ada. Dalam keadaan imannya masih terompang-ambing ya Bunda ya, belum jelas gitu ya. Saya nggak. Kalau kamu mengatakan kamu itu ada, sebab kamu pun nggak ada buktinya, pun Tuhan kamu itu ada. Wah, ini beda konsep Bu Yuni. Kalau Apa yang di aku dalam harus beda konsep kan? di dalam kekristenan, Tuhan yang transenden itu dia sanggup mengimanenkan dirinya. Itulah kenapa dalam pembukaan 1 cuma Yohanes, itu doang Mas Bro, itu kan cuma klaim kalian semata-mata. ya enggak dong. Yesus jelas tercatat oleh bukti-bukti sejarah kok. Apa yang Jadi dicatatnya Mas Bro? Apa yang kehadiran dicatat? Yesus ini ya, Pliny the Younger mengatakan bahwa dalam surat The Letter of Trajan ya dikatakan bahwa orang-orang Kristen biasanya berkumpul pada hari pertama minggu. Mereka berkumpul dan mereka bernyanyi untuk Yesus yang mereka sebut sebagai Allah. Nah, orang-orang Kristen ini mereka bersumpah kayak semacam bersumpah ya, mereka untuk tidak melakukan penipuan, tindakan apa namanya semacam kejahatan, dan mereka bersumpah mengikat diri mereka kepada Tuhan yang mereka sebut Kristus atau Yesus gitulah. Itu dalam The Letter of Trajan. Artinya bahkan para sejarawan pun mencatat eksistensi Yesus, dan para sejarawan ini netral, dan keberadaan Yesus ini benar-benar dipotret dari berbagai sudut, dari berbagai sumber, bukan hanya internal Kristen, tapi juga secara eksternal sumber-sumber yang apa namanya independen. Nah, dalam keimanan kami dinyatakan bahwa Firman itu menjadi manusia, artinya yang transenden, yang nggak kelihatan itu dia sanggup mengimanenkan dirinya. Bukan hanya dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama pun Tuhan sanggup mengimanenkan dirinya dalam pertemuannya dengan Abraham. Maka dalam Kejadian 18 ya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, terus disuguh sama Abraham apa? Domba, dimasakkan domba. Tuhan makan di situ. Allah yang transenden, yang bisa mengimanenkan dirinya, itu adalah Allah yang terbukti ada. Nah, kalau udah terbukti ada, itu nggak bisa disangkal, Ibu. Yesus terbukti ada, Firman itu menjadi manusia. Dalam pembukaan 1 Yohanes dikatakan, apa yang sudah kami lihat dengan mata, bahkan apa? Yang kami raba dengan tangan tentang Firman hidup. Bahwa Firman itu menjadi manusia, dia hidup,
Dia mati, tapi dia berkuasa untuk membangkitkan dirinya. Tidak ada satu orang pun yang punya kuasa untuk itu. Yesus berkata, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Bapa, kepadamu kuserahkan. Dia serahkan nyawanya. Karena dia berkuasa menyerahkannya, dia berkuasa mengambilnya kembali. Nah, kuasa yang sama yang dimiliki Yesus bahwa dia bukan hanya membangkitkan orang satu RT, tapi seluruh manusia di dunia akan mendengar suaranya dan mereka akan bangkit. Itu sudah ada buah sulung yang pertama, yaitu yang bangkit dari antara orang mati, maka akan ada selanjutnya yaitu pada akhir zaman. Nah, itu Bu, perbedaannya keimanan kami yang transenden itu dia sukses mengimanenkan dirinya. Dan itu terbukti bahwa dia beneran ada. Nah, bagaimana Bu kalau di tempat Ibu? Apakah Tuhan pernah mengimanenkan dirinya? Enggak pernah. Karena itulah saya sebutnya yang sebenar-benarnya Tuhan. Kalau Loh. Tuhan mengimanenkan menjelma seperti yang kamu bilang itu bukan Tuhan. Oke. Kalau seperti itu gimana? Misalnya gini, tetangga saya punya anak Bu. Namanya siapa sih itu? Roni kalau nggak salah ya. Fiktif ya ini ya. Roni itu bilang, dia memperkenalkan agama baru Bu, bernama agama Sumarah. Nabi-nabinya itu adalah semua nabi itu beragama Sumarah Bu. Mulai dari Ibrahim, Isa, Yakub, sampai Isa. Bahkan dia mengklaim bahwa baginda nabi pun juga beragama Sumarah. Sumarah itu artinya berserah Bu. Nah, dia mengklaim bahwa Tuhan yang dia bawa itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia mengklaim bahwa Tuhan yang menurunkan hujan, yang membuat lautan bergelora. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana eksistensi Tuhannya dia? Tuh, dia bisa mengklaim seperti itu. Dibilangin kan tadi, Mas Bro, kalau Tuhan ya mau lihat di depan kamu ya itu bukan berarti Tuhan. Nah, berarti keimanannya dia juga sukses dong dengan keberadaan Tuhan yang transenden. Dia juga Tuhannya transenden, nggak kelihatan. Sukses dia. Sukses Iya. dong dia. Loh, berarti Tuhannya dia benar. Oke, setiap orang mempunyai keyakinan Makanya sendiri-sendiri. klaim Ketika saya itu. mengatakan bahwa Tuhan saya begini. Oh ya iya ya, nah, itu namanya balik ke iman masing-masing. Ayo wes lah, antam saja lah Mas Bro. Lanjut. Ya. Aku lagi nggak demut nih, aku lagi Jadi, nantang si apa ya? nandar sebeng nih. Ya tahu. Ini buat dia nih di bawah udah kesurupan kawan-kawannya. Jadi Ya udah saya turun gimana lah. bagi Adiani naik dong. Jadi Apa yang Bu lain? Yuni ya, hanya Allah yang disembah orang Kristen lah yang bisa menyatakan dirinya di tengah-tengah sejarah manusia. Haleluya. Sukses. Nah, itu Bu Amin. Yun. Itu yang perlu untuk Itu yang Ibu harus Yuni kamu pahami. pertanyakan, kenapa yang kamu diberi yang dimaksud Iya. dengan Tuhan itu kok bisa seperti yang kamu katakan Iya. seperti itu. Ya, Seharusnya itulah kamu dia. pertanyaan seperti itulah malah. Nah sekarang apa batu loncatan pembanding bahwa Tuhan yang transenden itu beneran ada? Ayo. Ya itu saya bilang, karena kita belum pada mati, makanya kita belum bertemu dengan Tuhan. Kita tunggu mati dulu, baru kita ketemu ketahuan Lah ya Tuhan kan siapa yang terlambat tuh benar. Bu. Nanti kan tapi kalau umpamanya Ya kan kan terlambat. orang ateis mengatakan bahwa apa yang kamu udah ribut-ributan selama ini Bu Tuhan Yun, itu tidak ada. Aku Bagaimana? mau tanya sama Bu Yun. Kalau dulu kan ibaratnya kalau Yonatan Dandar memperkenalkan Ibu Yuni kepada Erben, mana lebih terpercaya dengan Ibu Yuni sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada Erben? Begini, Erben. Serius apa? Ya, gimana? Serius lah, serius. Ah, 1, 2, 3. Oke. Gini. Kalian mengatakan bahwa Yesus itu dari atas, kan? Dari Bapa sendiri. Sedangkan setiap roh manusia, sebelum manusia itu namanya hidup, roh itu semuanya udah diciptakan.
Berarti roh itu memang dari atas. Semua pun dari atas. Gak ada roh itu tuh. Udah kamu bilang roh itu kekal. Memang roh kekal. Nggak pernah ada namanya roh mati. Roh itu nggak ada. Yang mati itu cuma jasadnya doang. Mati itu ketika terpisahnya jasad dengan roh. Nyawa lah. Itulah. Gitu. Jadi ajaran kamu itu kok membingungkan ketika Tuhan kayak gitu, bisa makan, bisa bercakap-cakap, bisa ngoceh. Itu Tuhan apa gitu loh. Mana lebih hebat? Mana lebih hebat orang yang bisa menghidupkan orang mati dengan orang yang tidak bisa menghidupkan orang mati? Oke, kalau standar Tuhan yang kamu katakan sorry aku bilang cuma. Yang ditanya mana lebih hebat? Bentar dong. Kalau satu dua orang itu kamu anggap sebagai Tuhan, standar kamu, ya itu standar kamu terlalu kecil untuk sebuah yang namanya Tuhan. Oke? Sudah? Nah. Saya tanya dulu kehebatan. Artinya Allah yang berkuasa tentu dapat menyatakan dirinya. Jadi yang transenden menjadi imanen. Menyatakan dirinya itu kan menurut kamu, Erben. Suka-suka kamu aja. Gimana sih standar yang kamu pakai itu gimana? Kalau iya Tuhan sekarang. Standar kamu. Sekarang Ibu Yuni. Terus kalau seperti itu, bagaimana Ibu Yuni membuktikan bahwa Tuhannya Ibu Yuni ada? Bahwa dia bisa menyelamatkan. Buktinya bahwa apa? dia bisa menyelamatkan Ibu Yuni apa? Oke, pertama-tama saya berpikir bahwa Tuhan saya itu pasti lebih besar daripada saya, lebih kuasa daripada saya. Ya berarti itu kan di pikiran Bu Yuni. Iya, di pikiran saya dong. Gak mungkin tiba-tiba Tuhan saya celenting di depan saya. Iya, berarti kan pembuktiannya kita harus masuk ke pikiran Bu Yuni. Kan ini bicara sesuatu yang imanen, di luar dari sekedar konsep. Boleh lah. Di luar konsep dong. Berpikir gak tiba-tiba umpamanya Tuhan Mas Bro tiba-tiba centing di depan Mas Bro. Begitu. Kan dia sudah menyatakan dirinya. Iya, masa ada Tuhan kayak begitu? Lah justru kalau Tuhan yang nggak bisa menyatakan dirinya, kita bisa pertanyakan dong eksistensinya. Kalau dia eksistensinya saja dipertanyakan, lalu bagaimana keselamatan dia bisa dipercaya? Bentar. Ya, googling dulu aku. Ya udah Bu, bagus. Senjatanya si Derry ditiru sama Bu Yuni. Bagus lah. Pertanyaanku ya, kalau Tuhan yang dia gagal mengimanenkan dirinya, bagaimana dia bisa sukses menyelamatkan umatnya, kan gitu. Iya, kenapa sih kamu selalu menyuruh Tuhan itu mengimankan apa yang kamu pikirkan itu? Kalau enggak, nanti berhentinya cuma di konsep pikiran, Bu. Iya, sekarang kan gini loh. Kamu gak pinter-pinter sih, Mas Bro. Sih, ngomong sama kamu. Dalam perjanjian lama ya, Bu, Tuhan itu mau relate sama umatnya. Jadi bukan sekedar Tuhan yang nun jauh di sana. Nah, Tuhan yang bisa relate dan dia bisa proof dirinya ada. Nah, ya berarti kan dia nggak bisa disangkal eksistensinya. Sementara misalnya ada Tuhan lain yang mengatakan aku ada, tapi dia gagal proof himself bahwa dia beneran ada. Ya kan kita angkat tangan, juri angkat tangan. Ya udah si Adi mau naik tuh, saya turun dulu ya. Bye-bye, selamat malam semua. Aku mau sholat isya, mau. Oh, sholat lah. Oke, ingat, jangan lupa berdoa dalam nama Yesus ya Bu Yun. Gak ada, aku pernah berdoa dalam Yesus. Parah kamu tuh, Ben. Bye-bye. Iya, saya kan hanya mengingatkan karena Ibu Yuni udah lakukan dulu. Oke, ini Ayatea, silakan. Tidak ada yang datang. Tea, itu selamat malam. Ada Muslim itu. Ini Tea ini Muslim. Saya Muslim ini, saya Muslim. Oh iya. Oke, Muslim. Oke, silakan.
Silakan Pak. Yang Ini betul, user ini nanti betul. sabar ya. Oh, Yang dibahas apa ini Bang Erben? ya boleh bertanya apa yang penasaran, boleh ditanya di Oh, sini. oke. Pena saya Saya turunkan bentar ya. Silakan Pak. Silakan. Oke, ya. Oke, Bang Erben, saya mau tanya nih, kalau misalkan dalam suatu di sana, yang paling fundamental tentang ketuhanan apa? Yang paling fundamental, Ya, dalam Eksistensinya. ketuhanan, konsep ketuhanan. iya Project. Silakan Project. Iya, kalau yang fundamental dalam konsep Tuhan itu adalah eksistensinya, bukan keberapaannya. Karena kita tahu, ketika kita bicara keberapaan, kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu satu loh, karena dia unlimited. Bahkan dalam kitab saudara dikatakan kami, berkali-kali digunakan kata ganti kami. Kami itu tetap plural. Jadi bukan keberapaannya, tapi keberadaannya. Benar-benar ada, dan dia benar-benar tidak bisa disangkal keberadaannya. Nah, dari situ itu benar-benar dia tidak bisa setiap mulut nggak bisa menyangkal bahwa dia benar-benar ada gitu loh. Nah, sementara konsep yang mengatakan oh Tuhan tidak kelihatan, iya betul, kita semua agree Tuhan tidak kelihatan. Kemudian Tuhan yang oh inilah Tuhan, nah yang Tuhan yang mana? Kan gitu. Karena di dalam keimanan Yahudi kita baca ya, karena kekristenan juga salah satu sekte ya dalam Yahudi. Nah, kita buka nih Kejadian 18. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Nah, dia sanggup menampakkan dirinya. Gimana bisa kita sangkal? Janji-janjinya juga tergenapi. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian engkau, keturunanmu seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di langit. Nah, kita melihat bahwa Tuhan yang berkomunikasi, dia ada, bahkan dia bisa makan pada waktu itu. Nah, dalam perjanjian lama, dia berteofani atau melakukan menampakkan diri. Tetapi dalam perjanjian baru, dia berinkarnasi, dia menjadi daging. Makanya di 1 Yohanes dikatakan apa yang telah kami lihat, telah kami raba. Jadi sudah pada bentuk diraba. Kenapa? Karena Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umatnya melalui janji Mesias itu. Nah, Tuhan yang seperti ini kita nggak bisa sangkal. Setiap orang berada di bawah kuasa maut loh. Setiap orang punya ketakutan akan kematian. Takut mati. Tetapi Yesus memberi janji kepastian akan keselamatan itu. Dia berkata, 3 hari anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, akan disalib, pada hari ketiga dia akan bangkit. Berkali-kali Yesus mengatakan itu dalam keempat Injil kanonik. Anak manusia akan disalib, pada hari ketiga dia bangkit. Dia juga mengatakan bahwa aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi kematian ini semua orang takutkan itu. Tetapi ada harapan dalam Yesus. Kenapa? Karena dia berkuasa mematahkan kematian. Dia bangkit pada hari ketiga. Nah, ini suatu data valid gitu loh, yang tidak bisa disangkal. Oh, ternyata kuasa kematian itu ada yang mengalahkan. Implikasinya apa? Nanti pada akhir zaman pasti kita dibangkitkan. Ya oleh siapa? Ya jelas oleh dia yang tidak dikuasai oleh kematian. Nah, artinya janji di dalam Yesus itu bukan janji yang abal-abal. Keselamatan dalam Yesus itu bukan keselamatan yang KW, tetapi keselamatan yang bergaransi. Semua nabi masih tidur loh, punya makam loh. Ada makam Abraham di mana itu? Di Haran ya, kalau bukan di Haran. Di ini di Israel. Haran ada
Abraham ada makamnya, Yakub ada makamnya, Isa ada makamnya. Tetapi Maaf, Yesus bangkit. Bang Dik, saya potong. Tolong sebutkan dulu dasar kitabnya, nanti dijelaskan. Begitu. Baik, tentang apa? Tentang Yang ketuhanan tadi yang paling fundamental dalam Alkitabnya. Ayat berapa, atau kayak Matius berapa, lalu dijelaskan. Kalau tadi kan asumsi saya tidak melihat ada Oke. paling fundamental dalam ayatnya gitu. baik. Nih ya, saya kasih kata Tuhan ya. Oke. Kejadian 3. Oke, saya buka ya Bang ya. Like Erben, kalau kameraku digedein boleh nggak? Oh ya, boleh. Makasih. Waduh, wajahku yang ganteng kelihatannya. Di apa, Bor? Ditutup apanya? Enggak, aman, Lek. Oke, udah. Oke ya. Kejadian 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu. Ngeri kan? Tuhan, dia mampu sebentar ya, saya kasih komplitnya ya. Bentar. Jadi, ini dalam parsingnya ya, karena kalau kita belajar tafsir, kita juga belajar parsing. Nah, ini Yotevawhe, the Lord ya. Nah, kita klik dulu nih. Apa namanya? Kata Yotevawhe ini. Kita klik ya. Apa sih artinya Yotevawhe? Ya. Nih, artinya apa nih? Yehova. Definisi apa? The existing one. Dia yang ada. Jadi Allah yang beneran ada, itu yang nggak bisa disangkal. Artinya aja udah the existing one loh. Artinya adalah Tuhan yang beneran ada, bukan Tuhan yang bisa disangkal. Nah ini dari mana nih originnya? Originnya dari H961 ya. Kita klik lagi nih. Dari kata apa? Hayah ya. Hayah itu artinya apa? To be, become, come to pass. Nah, ini kan artinya maksudnya ada ya, dia yang ada. Nah, kita buka nih dalam kamus pada masa Musa. Jadi dalam Ancient Hebrew Lexicon. Nah, jadi pada masa Musa itu menggunakan piktogram. Nah, ini berasal dari akarnya kedua huruf he. Ini H, ini maksudnya he ya kita bacanya. Ini kalau ini udah bahasa Ibrani modern. Nah, ini bahasa Ibrani proto-Sinaitik ya. Nah, artinya apa? Ini nih ya. Breathe exists. The pictograph he represents one who is looking. Dia melihat kejauhan with hands raised and a long breath up. He one who is looking side with his hands raised a long breath. Dia yang Putus-putus bro suaramu. dia ada, itu kan? Exist. To exist or have breath. Oh, sorry. Udah Iya, kalau normal, buka udah kamera normal. kadang gitu ya. Artinya apa? Oke. Ini ya. To exist or have breath. That which exists has breath. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yotevawhe itu beneran dia yang ada. Itu arti Yotevawhe itu adalah Tuhan yang ada. Nah, kalau Tuhan yang ada secara eksistensi, maka dia sudah dia tidak bisa dikalahkan dengan Tuhan konsep. Kalau Tuhan konseptual akan berujung kepada Tuhan yang di dalam pikiran. Gitu loh. Sementara Tuhan yang beneran ada, dia bisa memanifestasikan kepada umatnya. Nah, ini kita buka ya di Kejadian 18 misalnya. Ini bagaimana dia, oh sebentar ya,
Aku belum kesana pun ya. Ini kita bisa lihat loh. Ya. Ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, lu bayangin. Dia itu bisa mewujudkan dirinya, bisa menampakkan dirinya yang berjalan-jalan dalam taman itu. Pada saat yang sama, dia transenden. Pada saat yang sama, dia bisa mengimanenkan dirinya. Itu nggak bisa disangkal. Nih ya, Kejadian 18. Nah ini, kita cek lagi nih. Kemudian, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah ini ya, apa yang dia lakukan? Nih. Ini ya, ayat 8. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan. Ini ayat 22 ya. Ayat 22. Dikatakan apa? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yod-Heh-Vav-Heh. Kemudian dia melakukan negosiasi dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Tuhan, baik dalam keimanan Yudaisme, dia sukses menunjukkan bahwa dirinya ada. Bukan hanya melalui mujizatnya, tapi eksistensi dirinya pun, karena memang tujuan awal Tuhan adalah bersekutu dengan manusia, berada dekat umatnya, menjadi raja di tengah-tengah umatnya. Bukan pribadi yang nun jauh di sana. Misalnya gini, kenapa sih Tuhan menciptakan langit dan bumi? Gitu ya. Hari pertama diciptakan terang, hari kedua diciptakan A, B, C, D sampai hari ke-6. Kenapa enggak Tuhan ciptakan manusia di hari pertama? Nah berarti kan dia punya tujuan. Dia persiapkan dulu sampai semuanya ready, baru manusia ditempatkan, diciptakan. Nah, berarti dia kan punya planning. Planningnya apa? Dia menciptakan manusia. Di Kejadian 3 tadi apa? Dia berjalan-jalan, dia mau dekat dengan manusia tadi. Dia benar-benar pencipta yang transenden, yang mampu mengimankan dirinya. Kalau sudah ada, nggak bisa disangkal eksistensinya. Nih ya, saya kasih satu lagi nih. Di dalam 1 Yohanes ya, dikatakan apa? Nih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Oh Tuhan, aku berdoa, mampukan kami Tuhan, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba. Ngeri loh. Dia sudah melihat dan dia bahkan meraba dengan tangan mereka tentang apa? Firman hidup. Tentang logos. Firman itu ide Allah. Pikiran Allah yang menjadi manusia. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi benar-benar Allah sesuai dengan janji Immanuel, Allah beserta kita. Emang maunya Tuhan apa sih? Beserta kita. Immanuel. Itu adalah keinginan Tuhan sejak semula. Makanya silakan Pak Irban, ada yang mau sampaikan? Udah pas. Ada lagi Ya. mau ditanya Pak Tea? Oke, boleh menanggapi nggak? Iya, silakan. Iya, silakan. silakan. Ini kan diskusi santai. Ya, Ya. betul. Baik, tadi membahas bahasa kami dalam Al-Quran. Terus keduanya yang saya ambil poin yang paling terpenting adalah luruskan saya jika salah saya menanggapi poin-poin yang diucapkan Pak Bang Jack ya. Oke, yang saya tanggapi dari poin Bang Jack yang tadi tuturkan panjang lebar seperti itu, yang saya pahami secara ringkasnya adalah bahwa Bang Jack menyebutkan bahwa konsep Tuhan itu harus bersimpulkan ada atau nyata eksistensinya. Sedangkan dari pihak saya, mungkin dari muslim, tidak ada konsepnya secara khalayak nyatanya. Ya,
seperti itu. Betul? Atau memang saya salah mengambil poinnya? Ya kalau dalam pemahaman kami demikian sih Pak. Tapi Oke. supaya kita luruskan, Bapak lanjutkan dulu aja narasinya. Silakan. Baik. Ya seperti itu. Kalau dalam persepsi atau konsep yang atau asal bukan konsep atau yang dalil yang dikeluarkan tadi oleh Bang Jack itu dan dijabarluaskan, di situ tidak menjelaskan bahwa atau sesuatu yang patut disembah itu dari konsep Tuhan itu hanya menjelaskan sesuatu sebuah kriteria, jadi tidak menjelaskan ini yang harus disembah A atau B harus disembah begitu. Nah, tapi tak apa, karena nanti konsep mungkin nanti kalau berlanjut ke next berikutnya itu akan nyambung juga. Nah, saya jelaskan dulu dari prinsipil kami itu ya, dari dalam bahasa Arabnya atau dalam arti Al-Quran, kami itu menunjukkan sebuah keagungan. Itu adalah bahasa domir atau bahasa kemewahan yang bertujuan kepada maf'ul bih-nya. Itu maf'ul bih-nya berada pada Allah begitu ya. Jadi saya jelaskan bahwa kami itu bukan berarti banyak, artinya itu ada domir yang menyangkut pautan kepada maf'ul bih. Maf'ul bih itu di mana, yaitu Allah. Itu nanti ada lagi keterangan ayat yang lainnya yang membicarakan Allah qul huwallahu ahad. Di situ Allah berucap di situ. Jadi ketika ada qul di situ, bahwa kok di situ tidak ada kata Muhammadnya, tapi kok diartikan ada Muhammad, itu yang disebutnya domir ya. Atau misal disebutnya kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya tahu lah, kalau bahasa Indonesia saya kurang ngerti, kalau bahasa Arabnya domir. Maka kalau di bahasa Indonesia kan itu kan sulit, saya juga belum mengerti itu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Arabnya domir, yang bersangkut paut kepada hal yang sebelumnya begitu. Ya. Oke. Nah, ketika konteks ketuhanan itu ada, menurut bisa dilihat dengan kasat mata atau bisa disadari oleh panca indera, apakah tidak mengkerdilkan sebuah kekuasaan itu sendiri yang berdasarkan pada asas maha kuasa? Dan ketika kami mempunyai sebuah ketuhanan yang memang sama pada konsep yang tadi disebutkan pada Arabiknya ya, bahkan Arabik Yunani tadi, the existing one itu sama kayak kita mempunyai sifat wujud gitu, yang sudah ada. Iya, wujud itu ada artinya, tapi ada itu tidak secara eksplisit bisa dilihat oleh panca indera manusia gitu. Nah, kalau misalkan kita mengharfiahkan wujud ada itu atau menjabarkan secara kata ya, harfiah itu, Bang Jack, saya tanya dulu, Bang Jack paham nggak saya bahasa harfiah itu? Jadi nanti jangan salah tangkap. Harfiah, maksud saya harfiah itu paham nggak? Maksudnya gimana Pak? Kenyataan ya, gitu ya? Ya, harfiah itu gini, kayak kan kalau dalam penjelasan dalam lughat membawa bahasa Arab itu ada sorof naona. Ya, ketika itu ada kata harfiah. Nah, harfiah itu artinya gini loh, aku mengambil makanan. Nah, itu disebutnya harfiah dengan tangan kita. Tapi kalau Allah biyadil, nah itu tidak menggunakan tangan Allah, bukan. Itu maknawiyah, artinya semua yang ada di dunia ini di bawah tangannya. Nah itu kalau kepada manusia itu harfiah, kepada Allah maknawiyah disebutnya. Itu dalam disebut ilmu kitab balagohnya. Itu dalam disebut ilmu sorof nahunya seperti itu. Nanti ada lagi ilmu manteknya, pola pikir disebutnya ilmu mantek itu. Nanti ada lagi kitab bayannya ya. Tapi saya nggak akan menjelaskan ke situ lah. Dan nggak akan ada panjang lebar dan nggak akan berefek lagi. Nah gini. Nah, ketika konsep yang tadi dijabarkan oleh Bang Jack dan Bang Jack ya seperti tadi, maka yang saya tangkap itu tidak ada loh yang disebutkan oleh Bang Jack itu, Pak Buduni beribadalah kepadaku, tidak loh di situ. Coba ada gak yang memang konsep ketuhanannya atau dalil yang sangat kuat menyatakan bahwa ibadalah kepada aku sebagaimana, atau misalkan
ini ya, tapi saya karena belum paham, silakan nanti ya jelaskan sama Bang Jack atau ini loh ada loh di ayat ini atau di ayat ini karena saya tidak paham Bang. Dan saya bukan apologet. Jangan salah paham saya Pak. Orang apologet bukan saya. Jadi Baik. contohnya kayak gini, kayak di Al-Qur'an ya, "Pa'buduni, ibadahlah kepadaku." Itu fi'il amar, artinya kata perintah. Harus beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah gitu kan. Itu domirnya. Nih itu domir kepada kepada Allah tadi. Ya asal kata berikutnya begitu. Nah, ketika itu dijabarkan dalam Al-Quran. Nah, yang saya tanya, itulah konsep yang disebut saya kata ketuhanan yang saya sebut tadi. Adakah yang fundamental yang disebut konsep ketuhanan itu langsung to the point gitu maksudnya Bang Jack? Silakan Bang Jack. Iya, terima kasih Pak. Maaf saya manggilnya gimana Pak? Karena sulit ini Pak. AAT atau bagaimana? AI aja, AI. Oh, oke, AI ya. Oke, siap. Makasih Pak AI. Oke, saya coba cermati Pak. Tapi saya juga izin saya membantah ya Pak. Misalnya seperti ini. Ketika seorang manusia ya menyuruh orang lain menyembah dia, saya seorang raja, itu tentu tidak bisa kita maknai bahwa dia Tuhan, misalnya ya. Nah, apalagi beliau yang tidak pernah menyatakan dirinya. Nah, tentu beliau melalui seseorang. Nah, seseorang ini pun ketika mengatakan, oh sembahlah Tuhan. Apakah kita langsung serta-merta menyembah? Tidakkah dari kita memberikan check and recheck terlebih dahulu? Beneran nggak sih? Misalnya seperti itu. Terus, bagaimana kalau itu hanya dalam pikiran saya? Terus, misalnya gini, dia menyuruh menyembah, tapi dia ini beneran ada apa enggak? Ketika seseorang menyuruh kita menyembah, tentu kita harus cek terlebih dahulu. Siapa dia? Eksistensinya ada atau tidak? Kalau itu hanya sebatas dalam pikiran kita punya hak dong untuk mempertanyakan itu. Nah, kalau ada, kalau ternyata tidak ada, nah beda dengan Tuhan yang sanggup mengimanenkan dirinya. Jadi beneran ada, nggak bisa disangkal. Misalnya, ini salah satu contoh yang saya sering bawa ya. Papirus Ipuwer. Keberadaan Tuhan dalam perjanjian lama itu dicatat dalam sejarah Mesir. Bahkan dicatat dalam batu Rosetta. Di dalam batu Rosetta dikatakan telah keluar Israel dari Mesir. Itu tercatat ya. Nah, salah satu Papirus Ipuwer 1300 sebelum Masehi, jadi pada zamannya Musa ya, kurang lebih pada zamannya Musa. Mereka mengatakan seperti ini. Sungai menjadi darah. Kemudian hitsnya lagi ya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Nah, hitsnya lagi. Sungai menjadi darah, anak-anak lelaki itu dilemparkan ke jalan, mereka pada mati. Kemudian ada kayak tulah-tulah yang lain itu juga dicatat di situ di dalam Papirus Ipuwer. Nah, puncaknya apa? Kepada para budak itu dikalungkan emas, permata, perhiasan sesuai dengan yang dicatat oleh kitab Keluaran. Artinya bukti eksistensi Tuhan yang berhasil mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu keberadaannya tidak bisa disangkali oleh kaum ateis. Papirus Ipuwer membuktikan bahwa Tuhan Israel itu eksis, ada, sanggup melakukan berbagai mukjizat, sanggup membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah Palestina. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa disangkal, Pak. Jadi baik secara kuasa dia terbukti, secara eksistensi dia tidak hanya dicatat oleh dalam satu kitab internal orang Yahudi. Nah, dari situ itu justru
apa ya, kans untuk menyangkali itu sudah tidak ada lagi. Kemudian apa ya, kita lihat ya, apa yang disampaikan oleh Kejadian. Kitab Kejadian itu sesuai dengan historikal pada waktu itu. Misalnya bagaimana Hagar lari dari Abraham karena ditindas oleh Sarah, kemudian malaikat menyuruh kembali, karena memang pada waktu itu dalam Undang-Undang Levit Ishtar ya, ada waktu itu namanya Undang-Undang Levit Ishtar mengatakan bahwa anak dari hamba atau apapun itu ya, yang lahir di luar rumah, maka dia nggak punya hak atas warisan. Nah itulah kenapa dia kembali. Agree dengan sesuatu pada zaman itu. Atau misalnya, ayah Abraham bernama Terah. Nah di dalam Quran disebutkan bahwa ayah Abraham bernama Azar. Sekitar 4 atau 5 kali. Nah, yang satunya nama ke Arab-Araban. Yang satunya memang nama asli dari Babilonia. Penemuan-penemuan arkeologis dari Dr. Leonard Woolley menyatakan bahwa ada kota bernama Tel Turahi, Tel Haran, sesuai dengan nama dari saudara Abraham yang bernama Haran. Kemudian sesuai dengan nama ayah Abraham yang bernama Terah. Artinya secara historikal, kronologikal, itu masuk gitu loh. Kita kan juga harus berawal gini ya, ketika belajar sesuatu kita harus punya filosofisnya itu kan kuat dulu. Filosofisnya apa? 1, belajarnya nggak boleh parsial, harus universal. 2, belajarnya harus radikal. Radikal itu apa? Mencari sampai ke sumber primer. Kemudian apa? Belajarnya juga harus sistematik. Nah, ketika kita bicara masalah radikal, berarti kita harus cari ke sumber dari sumber sampai tidak bisa dibelah lagi. Itulah sumber primer. Misalnya gini, memotret Yesus dari sudut pandang Quran, itu jelas bukan sistem belajar yang radikal. Kenapa? Quran berbeda jarak 7 abad dengan Yesus. Kalau kita mau secara radikal sampai ke akar-akarnya, kita harus baca dari para murid. Karena mereka saksi mata. Kalau mau belajar tentang Abraham secara radikal, antara Quran dengan Abraham, itu jaraknya hampir 3.000 tahun. Sumber yang paling dekat dengan Abraham, yang paling primer tentang Abraham, ditulis oleh Musa, kurang lebih 1300 sampai 1500 sebelum Masehi, dan itu ada di Alkitab kami. Artinya, data-data yang berasal dari situlah yang bisa kita sebut sebagai sumber primer. Nah, ini adalah sistem belajar dulu. Kita mungkin harus apa ya? Harus secara ini merubah cara kita belajar, cara sampai ke akar-akarnya. Nah, jelas di dalam kitab mereka Tuhannya benar-benar eksis. Ada bukti baik itu dari sumber di luar Israel. Nah, misalnya ini saya kasih contoh ya, Pak ya. Izin ya. Ini misalnya gini. Ini dalam kitab Bilangan ya, dikatakan tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang-orang Israel. Tuhan Yotibove ya, Allah mereka menyertai mereka dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Bayangin, pada waktu itu belum ada raja loh. Raja itu setelah zamannya Saul. Lalu siapa raja itu? Tuhan di antara mereka. Nah, konsep ini jelas sudah ada dari sejak Perjanjian Lama. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi bagaimana relasinya ini tidak bisa dipatahkan hanya dengan satu konsep. Oh, Tuhan itu nggak kelihatan. Ini lemah. Terus kalau misalnya Bapak mencatat, mengatakan bahwa apakah ini tidak mengkerdilkan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, menurut hemat kami, justru lebih hebat Tuhan yang Maha Kuasa itu dia mampu menuzulkan dirinya. Dia mampu berada dalam ruang yang imanen dan transenden sekaligus.
Terus misalnya kata kami, Bapak tadi menyatakan, memang kita juga paham sedikit ya mengenai jamak majesty ya, plural majesty, istilahnya seperti itu. Misalnya kata Elohim. Nah, kata Elohim itu kata aslinya dari Eloah. Nah, Elohim itu udah jamak. Tetapi begitu Eloah, itu baru singular bentuknya. Misalnya gini Pak, Elohim ya. Saya sudah sebentar lagi selesai narasi saya. Ini Elohim. Elohim ini bentuk plural. Bagaimana singularnya? Nih. Nah, singularnya adalah Eloah. Ini bentuk singular dari Elohim. Elohim ini adalah Tuhan atau Allah dalam pemahaman dalam Israel, dalam bahasa Ibrani. Nah, ketika dikatakan bahwa Tuhan mengatakan kami, betul, itu jamak kemuliaan. Tapi kita tidak bisa menyangkal juga bahwa itu memang plural. Mau dikatakan apapun tetap itu plural ketika mengatakan kami. Kita paham mengenai jamak kemuliaan, tapi kita juga paham bahwa itu plural, bukan singular. Artinya apa? Dia yang satu, tapi dia tidak terbatas. Tapi lebih daripada jumlah, kalau dia tidak pernah ada, ya bagaimana dia bisa menjamin keselamatan itu? Itu kan poinnya kan keselamatan nanti, Pak. Silakan Pak, maaf saya kelamaan panjang. Silakan Pak. Oke, silakan Pak Ai ditanggapi. Oke, saya menanggapi. Ini maaf ke yang lainnya, ini dulu ya, nanggapin dulu ya, nggak apa-apa. Ini Hanafi sama Usar ya, maaf sebentar. Oke. Kalau misalkan pandangannya seperti itu, maka dalam Islam yang eksistensi hal yang serupa seperti itu banyak. Ya. Contoh misalkan yang dekat-dekat sini aja lah, yang ini cucu cicitnya Rasulullah, bisa menghidupkan orang mati, bisa membebaskan kaum waktu itu masuk sangat dari kemiskinan sampai nggak miskin lagi lah, anggaplah kayak Timur Leste lah, bangkit kayak Indonesia lagi kayak gitulah. Keduanya bisa menghidupkan orang meninggal ya dalam kubur, dihidupkan kembali. Ayam yang tengah tulang belulang langsung digebrak ke meja, langsung hidup lagi jadi ayam. Kalau itu yang menyebabkan menjadi sebuah ketuhanan dan eksistensi Tuhan, itu banyak gitu maksud saya itu. Nah, ketika itu terjadi menjadi sebuah pemahaman, maka Tuhannya itu akan dianggap banyak. Nah, terus ketika itu menjadi sebuah tidak pengertian yang tadi Bang Jack bicarakan, bukankah ketika ada yang menyamai ataukah ada yang persis sama kekuatan dalam baik dalam segi supranatural, baik dalam akhlak, baik dalam segala macam pun, itu kan akan menjadi saingannya. Artinya ketika makhluk sama dengan yang kholik saja, maka itu dalam Islam menggugurkan sebuah ketuhanan itu. Tapi itu silakan kalau pandangannya dari pihak kita. Cuma tadi kalau mau gambarannya seperti itu, eksistensinya yang harus ada dan segala macamnya, jangan sampai ke nabi-nabi. Ini cicitnya Rasulullah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu udah hebat, udah lebih dari itu, malahan udah lebih dari Nabi Isa gitu, atau yang dibilang Yeshua di sana itu udah lebih. Bisa dibaca sejarahnya, itu bukan hanya omong-omong bualan saya aja. Coba cek nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, cicitnya Rasulullah, itu cicitnya, itu baru cicitnya, bukan Rasulullahnya, itu cicitnya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menggebrak tulang ayam menjadi ayamnya langsung, bisa terbang, bisa melayang-layang di langit, terus juga bisa masuk ke alam jin, semua jin pada takut. Kalau jin itu asal mulanya dari iblis, bisa bicara dengan iblis, iblis pun pada takut,
begitulah cicit Rasulullah. Nah, itu dalam perspektif di sana, jikalau kita menggambarkan Bang Jack seperti itu, maka banyaklah saingannya, begitu maksudnya yang akan dituankan. Tapi whatever untuk semuanya ya terserah itu, no problem bagi saya. Nah, cuman yang dimaksud saya itu Bang Jack, tapi ya ini akan lanjut ke, berarti ini akan lanjut ke masa Firman menjadi manusia kan gitu kan. Kalau kita analisa pembicaraan Bang Jack ya dari tadi awal ke situ. Padahal saya tidak mau merujuk ke situ karena nanti panjang lagi ceritanya karena kasihan yang lainnya nanti gitu. Nah, coba. Tidak apa-apa sih Pak. Yang lainnya nanti gimana? Ya nanti yang lainnya selang-seling aja ya, ada Bang Erben nanti ya. Oke, jadi saya menanggapi yang tadi dulu ya, Bang Jack. Nah, ketika konsep itu atau ada dogma atau gaya pemikiran seperti itu yang didasari atau dalam ilmu Islam disebut ilmu tauhidnya, dasar pemikiran ketuhanan atau yang disebut universal ke atas itu dipahamin seperti itu, maka itu sangat-sangat istilahnya banyak menjadi bandingannya. Nah, kedua, kata Elohim di sana yang saya paham ya, tapi saya memang baru dengar dari beberapa profesor dalam itu ya YouTube juga. Nah, itu adalah kata ilah, artinya dalam situ sesembahan, yaitu dalam dijabarkan lagi dalam bahasa Indonesia ke Arabik dulu baru ke Indonesia, jadi Allah di kitab Kristiani atau Alkitabnya gitu. Kalau saya tidak salah mendengar kayak gitu, tapi silakan nanti diluruskan kalau saya salah mendengarkan gitu. Terus ketika Yotevave itu disebut, maka yang disebutkan pada bahasa Yotevave itu adalah sesuatu yang kudus, yang suci dan jarang sekali disebutkan. Saya lebih condong ke ayat ini ya, ke ayat ke ayat Wahyu 1 ayat 8. Aku berfirman, Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta. Aku lebih respect ke ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini ya bukan hampir mirip ya, ada beberapa kesamaan, wal akhiru wal awalu wal akhiru ma fis samawati wa ma fil akan begitu ya. Nah, tolong bukan paradigma, tolong jelaskan konsep atau makna yang ada di dalam firman itu, atau disebut kalau Al-Quran firman, tapi kalau itu silakan disebutnya apa terserah. Ini Wahyu 1 ayat 8. Terus keduanya Wahyu 22:13 itu. Nah, itu coba dijelaskan, lalu kita jabarkan, nanti kita merujuk langsung ke firman sampai ke Yesus. Karena biar nyambung dengan pemukadimah tadi Bang Jack tadi awal. Gitu. Silakan Bang Jack. Oke, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi ketika dikatakan mengenai karomah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ya, apakah beliau ada makamnya Pak kalau boleh tahu? Ada, jelas ada, itu di Irak, di Baghdad itu ada. Cek aja di Google di sana jenazahnya dibaringkan ya Pak? Sesuai cara umat Islam meninggal ya seperti biasa, dimakamkan dan segala macamnya. Iya, maksudnya dimakamkan berarti kita bisa mengatakan bahwa beliau masih berada di bawah yang disebut dengan kematian gitu loh Pak. Nah, Yesus dia mengalami kematian tapi dia bangkit dan tidak mati lagi. Mungkin kalau saya mungkin agak bernada polemikus ya, mungkin ayam yang dibangkitkan mungkin saat ini juga sudah mati Pak. Nah, dia yang tidak takluk kepada maut, kuasa itulah yang membuat distinct perbedaan. Dan yang kedua, masalah dosa.
Karena hanya Allah yang tidak bisa berdosa. Demikian pula Yesus bahkan mengatakan dirinya kebenaran, artinya di dalam dirinya tidak ada kebohongan. Nah, kemudian ketika ya itu tadi ya, karomah istilahnya ya. Kemudian, nah sekarang kita sudah melihat bahwa beliau sudah wafat, bangkit. Nah, Yesus cukup berbeda di situ, Pak. Kematian tidak berkuasa atas dia. Bahkan ketika wafatnya dia mengatakan, aku serahkan nyawaku. Dan ayat sebelumnya, aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Oke, sekarang dari situ kita akan lanjut ya. Apakah Yesus adalah firman Allah? Kan gitu ya, Pak ya. Nah, saya sendiri melihat kealahan bahwa Yesus adalah firman itu dari Yohanes 1 ayat 1. Itu. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau saya gagal mempercayai Yohanes yang adalah saksi mata, bagaimana saya percaya kepada orang yang begitu jauh dari Yesus? Sedangkan saksi mata mengenai Yesus saja kita gagal percaya. Nah, pemahaman bahwa Yesus adalah firman Allah itu juga didukung oleh Wahyu 19 ayat 13, Pak. Nah, di sini menggunakan kata benda, dan Yesus ya, memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Sebentar ya, kita buka nih. Ini ya, kai peri blemenos ya, clothing to deep blood, and is called the name of him, namanya adalah apa? Logos, Teo. Nah, logos di sini menggunakan nomina, noun ya, kata benda. Teo itu sama dengan hotheos, tapi bentuk dari genitif. Firman Allah. Nah, maksud Bapak, saya bingung yang mau Bapak tanyakan dalam Wahyu 1 ayat 8 apa ya, Pak? Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Apakah Bapak mau bertanya mengenai Silakan dijelaskan mengenai ayat itu maksudnya. Kalau saya yang menjelaskan kan kayaknya agak kurang enak, kurang elok gitu. Oke. Saya minta Bang Jack menjelaskan, nanti saya akan bertanya tentang itu gitu. Jadi kalau saya menerangkan kan lucu ya kayaknya. Karena saya awam banget, kecuali saya seorang apologet atau kristolog baru mungkin. Kalau saya kan bukan gitu. Jadi kurang pantas lah gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya saya, mungkin Bapak menanyakan ini tentang Yesus atau Bapak gitu atau bagaimana? Ini yang berkata Yesus atau Bapak gitu atau bagaimana? Di sini dijelaskan bahwa Yesus berfirman kan begitu. Iya. Wahyu 1:8 ya. Saya minta penjabaran penjelasan ayat ini. Maksudnya kemana, untuk apa gitu. Oke. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, kata yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, ini merujuk kepada Yotevove. Yotevove ketika beliau bertemu dengan Musa. Dikatakan Bapak, siapakah engkau ya Tuhan? Aku adalah aku. Nah, kata aku adalah aku di situ ada dalam bentuk apa itu, Lerben? Aku lupa, dalam bentuk apa ya? Ego emi, apa aniho? Ya. Ya. Jadi aku yang ada, yang dulu ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Nah, Yotevove ini baik Bapa kami sebut sebagai Yotevove, Pak. Baik Sang Firman kita juga sebut sebagai Yotevove, dan bahkan Roh Kudus kita sebut sebagai Yotevove. Karena Allah Tritunggal yang kami pahami ya Pak ya,
dalam Allah yang kami sebut sebagai Bapa berdiam firman dan rohnya, berdiam pikiran dan rohnya. Nah, ketika dia mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, ini relate dengan Wahyu 22 ya, yang dikatakan aku adalah Alfa Omega. Nah ini ya, nih Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang datang ini Yesus ya Pak nanti. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi dia ada di pertama, kemudian awal dan akhir. Jadi memang dikatakan apa? Dia yang ada. Nah, pemahaman aku yang ada ini apa ya? Yang di aku adalah Alfa Omega yang ada. Nah, kata ada ini yang tidak bisa kita sangkal. Nah, kata ada ini yang kita tidak bisa sangkal, Pak. Ini beneran ada dia. Dan eksistensinya ada. Artinya janji-janjinya pun itu bisa dipastikan ada gitu loh. Ini yang tidak bisa disangkal. Nah, mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, silakan dipertajam Pak pertanyaannya. Iya, pertanyaan tidak apa-apa Pak, dipertajam. Di sini kan disebutkan yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang. Kan begitu? Betul. Ya, sama kan terjemahannya? Sama? Tidak? Betul Pak, betul. Betul. Oke. Nah, ketika ini dibahas, diartikan di sini yang ada, yang telah ada sekarang, artinya kan yang telah ada, yang berlalu, yang akan datang, ada, yang akan datang, kan begitu konsepnya kan? Betul? Memang iya. Maksudnya gimana Iya. Pak? Oke. Nah, saya yang ada. yang akan datang itu siapa? Yang telah yang ada itu pada waktu itu mungkin ya yang dianggap Bang Jack dan yang teman-temannya itu mungkin Yesus. Yang telah ada artinya masa yang lalu, artinya tadi yang disebutkan Jote Pape yang itu. Nah, yang jadi pertanyaannya tadi pertama siapa yang akan yang akan datang ya? Ya Tuhan yang akan datang, penguasa semesta. Terus yang keduanya, apakah yang disebut yang telah ada itu ketika Tuhannya Nabi sebelumnya nih? Saya tanya enggak ke Nabi yang tadi disebut Nabi Musa ya, ya anggap aja Nabi Musa. Saya tanya kepada anak manusia pertama yaitu Nabi Adam. Coba itu apakah termasuk atau tidak? Karena kan ini harus equal. Artinya harus apple to apple ketika ini adalah alpha dan omega, yang awal dan yang akhir, kan begitu. Tidak berada di pertengahan saja, tapi istilah Nabi yang manusia yang pertama pasti sama ya. Ini kita sepakati Nabi Adam ya, namanya Adam kan ya. Dan yang akhir kan kita nggak tahu. Yang pertengahan ini adalah ketika yang ketika Injil ini turun ya jelas di sini Yesua atau Yesus begitu. Silakan. Oh, baik Pak. Jadi pemahaman aku yang ada, sudah ada dan yang akan datang itu bukan hanya di dalam ya kita lihat ya Pak ya beberapa ayat paralel ya. Di sini dikatakan aku Alfa dan Omega, yang pertama yang kemudian yang awal dan yang akhir. Ini ya. Ini ya, di Yesaya, aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Nih, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, suatu tidak ada lagi. Nah, kemudian akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak adalah selain daripadaku. Kemudian akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Maksudnya apa? Itu berbicara mengenai bahwa Allah itu di luar dari waktu. Dialah yang menciptakan waktu.
Atau kita bisa bicara dalam ini ya, seperti yang disampaikan tadi, dia ada dalam kekekalan. Sementara Adam itu bermula, Pak. Silahkan. Kayaknya gak nyimak pertanyaan saya. Tapi maaf kalau ini. Maksud saya di sini disebutkan ya mana tadi ya alfa dan bentar, saya takut salah nih. Jika salah kan ini firman orang, saya nanti nambah-nambahin lagi. Di sini disebutkan bahwa aku adalah alfa dan omega, artinya yang awal dan akhir. Nah, saya tanyakan, ketika Tuhannya itu yang ada itu sekarang, yang telah ada, artinya sesuatu masa lampau, betul nggak? Sesuatu masa lampau dan yang akan datang, kan begitu. Artinya maka akan masa yang akan datang nanti mungkin di akhir cerita, kan begitu. Atau setelah Yesusnya meninggal, atau yang menurut pemahaman Bang Jack dan itu meninggal dan hidup kembali pada waktu itu. Tapi kan di sini tidak berbicara pada waktu itu, dan di sini berbicara masa yang akan datang, sekarang dan yang lalu. Artinya kalau disederhanakan, kemarin, sekarang, dan esok, kan begitu bahasanya. Nah, ketika Nabi Adam, apakah Tuhannya sama? Kan begitu. Kalau sekarang misalkan Tuhannya di sini disebutkan Yesus. Nah, yang akan datang siapa Tuhannya? Nah, yang lalu Oke, kan begitu. Saya, Kan? saya nangkap maksudnya Bapak. Nah, Yesus itu ini Pak, baik Pak, sebentar. Sebentar, itu satu, yang satunya lagi. Oh ya udah, satu-satu dulu, silakan. Oh ya, berarti kan pertanyaannya Tuhannya siapa gitu kan Pak? Betul. Nah, oke, siap. Ya, aku nangkap pertanyaan Bapak. Oke. Ini ya Pak, saya bukakan. Kejadian 3 ya Pak ya, ini pada masa Adam. Ya. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, nah kita breakdown nih, kata Tuhan. Open Hebrew Bible. Nah, di sini dikatakan apa? Yod-Heh-Vav-He. Ya, tadi saya buka ya. Artinya Yod-Heh-Vav-He adalah dia yang ada. The existing one. Ya Pak ya. Oke, got the point ya. Oke. Sekarang kita buka arti Yesus. Yesus artinya Yehoshua. Sebentar. Oke, tadi Bapak melihat bahwa sorry, kulihat ini dulu. Ini apa ya? Kata Tuhan di sini, Tuhan, the voice of the Lord God, ya. Tuhan di sini adalah Yehovah, betul Pak? Tuhan dalam yang bertemu dengan Abraham, dengan Adam, dengan Abraham itu adalah artinya namanya adalah Yehovah. Kemudian kita buka Matius 1. Matius 1. Kita buka. Siapakah Yesus? Nah, inilah sisilah Yesus Kristus. Nah, kita buka. Yesus itu artinya apa? The book of the Son of Jesus. Nah, kita buka Yesus. Yesus ya. Jesus itu adalah Jehovah is salvation. Jadi dalam Kejadian itu juga Yehova, dalam Perjanjian Baru juga adalah Yehova. Karena Yesus dari bahasa ini ya, Hebrew originnya ini Yeshua ya. Artinya apa? Yehova adalah penyelamat. Jadi dia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang itu tetap namanya Yehova. Yesus sendiri artinya Yehova, Pak. Adalah penyelamat. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, itu menunjukkan bahwa Allah
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada. Yotevovi itu artinya dia yang ada. Itulah kenapa dari awal keberadaan Allah itu jauh lebih penting daripada keberjumlahan Allah. Karena Allah yang sungguh ada, dia sungguh mampu menyelamatkan umatnya. Tidak pernah kita melihat ada Tuhan yang menyelamatkan umatnya, satu bangsa, keluar dari negeri yang memperbudaknya. Dengan ribuan mujizat, dengan tulah-tulah yang tidak terperikan. Tidak ada. Hanya satu yang bernama Yehova. Karena dia adalah yang benar-benar ada. Ya, demikian, Pak. Saya tanggapin ya. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Tadi kan diceritakan bahwa Yesus bisa mengalahkan maut ini. Begini, ketika maut itu dalam persepsi Islam adalah malaikat Israel, malaikat Mikail yang mencabut nyawa, begitu. Ya. Coba baca dulu literasi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimanakah dia mengalahkan maut itu sendiri? Ya. Ketika dia menghidupkan orang mati itu tidak ujuk-ujuk dia menghidupkan, tapi ada prosesnya atau perjalanannya sehingga malaikat Israel itu takut sama Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga rohnya itu diberikan lagi dan dimasukkan lagi ke anaknya sehingga anaknya hidup kembali. Begitulah. Nah, ketika manusia itu ada rohnya maka dia hidup lagi. Ketika manusia itu tidak ada rohnya maka manusia ya akan meninggal, begitu. Nah, konsepnya sesederhana itu. Ketika kita harus melihat kok tiba-tiba bisa hidup, bagaimana ya ceritanya, itu bagi kita harus masuk logik bagaimana orang yang punya karomah itu bisa menghidupkan itu, gitu. Nggak ujuk-ujuk ini bisa hidup lagi, kita nggak bisa kayak gitu, dan kita harus melihat literasinya kemana, dan kita harus melihat mekanismenya yang masuk akal seperti apa. Nah, begitu. Maaf Pak. Tadi namanya siapa, Pak? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke, baik. Nah, beliau punya putra yang bisa tadi yang menghidupkan tadi putranya dia atau bagaimana? Iya, dia cicitnya Rasulullah. Iya, betul. Dia kan bisa menghidupkan orang mati. Ya. Oke. Santrinya yang dihidupkan. Oke, baik. Beliau menghidupkan santri beliau. Terus kemudian karomah itu turun kepada santri beliau atau bagaimana? Nah, karomah itu untuk para wali. Jadi gini, mujizat. Ya udahlah, agak banyak saya kasih tahu aja ya. Kalau mujizat itu khusus ke para nabi dan rasul, tidak bisa ke para wali, terus ke para kiai, nggak bisa. Ya, maunah itu ke para kiai, orang-orang yang soleh. Kayak gini, firman kepada Allah, sabda kepada Rasul, fatwa kepada istihad para istilahnya imam-imam besar. Kita berbicara gitu, sama semuanya kata-kata gitu. Cuman itu menandakan sebuah level-level begitu. Bukan. Jadi maksud saya gini, kalau Pak, ada beliau kan menghidupkan orang mati, betul? Ya. Terus yang mau saya tanyakan, beliau yang menghidupkan orang mati tadi, beliau masih hidup saat ini atau beliau posisi meninggal ada makamnya? Ada makamnya, jelas. Baik. Kalau karena santri itu yang untuk dihidupkan, kalau santri yang sudah dihidupkan, sudah meninggal juga. Sudah meninggal pada zamannya. Nah, ini kan untuk memperkuat istilahnya dalil dakulu nafsu daikotul maut, itu untuk memperkuat itu dalil itu. Nah, ini semua ada dasarnya. Nah, ketika dalil itu berfungsi, firman Allah berfungsi, maka hambanya siapapun sehebat apapun itu tidak akan berfungsi ketika melawan sang Khalik, begitu.
Nah, ketika malaikat tadi saya mengalahkan maut ya, artinya kalau di paham kami ada malaikat maut begitu. Nah, ketika malaikat maut itu yang pencabut nyawa ya atas ketentuan Allah, maka orang soleh dan segala macam atau orang ya yang dianggap kekasih Allah itu bisa merubahnya dengan doa, dengan ikhtiar, dalam bisa juga dengan disebut tarekat bisa seperti itu. Mekanismenya banyak Baik, ya. Ya. baik. Nah, tapi Karena gini, tidak Pak. terlepas ya sebentar, tapi tidak terlepas dengan seperti firman Allah tadi, kulun nafsin dha'iqatul maut, tidak terlepas. Contoh Nabi Khidir juga seperti itu. Beliau bisa hidup sampai akhir ini bukan abadi, tapi ketika nanti di akhir kali kiamat pasti meninggal. Ada 4 nabi yang sampai saat ini masih hidup, ya, termasuk Nabi Isa masih hidup, Nabi Khidir masih hidup, Nabi Idris masih hidup. Satu lagi siapa ya? Nabi Ilyas ya, masih hidup. Itu ada berbagai kaul, tapi saya meyakinnya dari kaul yang para Imam Syafi'i yang memang saya menganut mazhab Imam Syafi'i begitu. Mungkin yang ada lagi yang lain, mungkin ada berbeda pendapat, tapi itu disebutnya dalam Islam itu ikhtilaf, bagus gitu. Oke, saya lanjut ya. Oh ya, baik, silakan. Baik. Nah, setelah tadi menjabarkan tadi yang itu, menanggapi itu. Nah, yang maksud abang kan hidup lagi kan, darah itunya terberat 3 hari kemudian kan hidup lagi kan begitu kan, ada di ayatnya begitu, menemui para muridnya kan gitu ya. Betul, ya. Nah, ketika itu terjadi, maka itu membantah sesuatu yang, maaf kalau saya asal menafsirkan karena ini hanya membaca ini aja, tapi silakan karena di sini sedang dialog bisa diluruskan sama umat Kristiani sendiri. Ini membantah sesuatu yang memang telah ada yang akan datang begitu. Ya, dan yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang. Ya, seperti itu, penguasa semesta. Nah, ketika itu dibangunkan kembali, maka akan membantah sang penguasa ini. Terus ketika nanti yang kembali ke yang lalu, ke masa yang lalu, ke masa ibarat zaman Nabi Adam, itu kan namanya seperti abang bilang itu YTPAP atau apa, Yosua. Kenapa berganti namanya begitu, bang? Nah, tidakkah bagusnya memakai nama yang sama sehingga abadi gitu, kekal disebutnya. Nah, ketika itu disebut kekal, maka kualitas atau istilahnya gambarannya sangat meyakinkan lah gitulah. Kalau sama kalau misalkan ini awalnya A nih, pada akhir cerita A lagi, di akhir cerita A lagi, tapi ketika A di tengah cerita jadi B, ketika di akhir cerita jadi B, kan itu nggak equal, artinya nggak sinkron lah intinya gitu. Nah, yang dimaksud dengan saya itu ketika misalkan pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan adalah alfa dan omega itu kan dari awal sampai akhir kan begitu ya. Nah, ketika yang dimaksud Tuhannya di akhir cerita ini siapa? Nah, itu kan belum dijawab tadi bang, pertanyaan keduanya itu. Nah, ketika Tuhan yang yang akan datang itu siapa nanti? Yang gitu bang ya. Karena kalau abang bicara yang awalnya Yesua Yotepape atau yang di tengah yang lainnya, dan di tengahnya adalah Yesus, jadi yang akhirnya dari mana ini namanya gitu. Yang ini karena kan dari awal ke tengah sudah berbeda, ketika akhir biasanya juga berbeda juga kan begitu. Atau apakah ada penafsiran lain atau ada ayat yang mendukung untuk penguasa akhir begitu Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Sebelumnya sudah saya jawab ya. Yesus itu dari kata bahasa Ibrani Yosua. Yosua adalah Yehova yang menyelamatkan. Jadi dari kata Yehova dan Yasya. Yasya itu menyelamatkan. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama, Yehova itu juga disandangkan
ke nama-nama lain seperti Yehova Ori, Yehova Mispati, Yehova Yaire, Allah yang melihat. Nah, di perjanjian lama pun juga ada Yehova Yasya, Allah keselamatan. Nah, pada perjanjian lama dia disebut Allah Yod-Heh-Vav-He sang penyelamat. Dalam perjanjian baru juga disebut Yod-Heh-Vav-He sang penyelamat. Tetapi pemaknaan Bapak yang berpikir bahwa dia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, bahwa itu adalah menyebut ketiga nama Tuhan yang berbeda. Nah, ini yang berbeda, Pak. Ini yang pemahamannya keliru. Makna dari yang ada, sudah ada, dan yang akan datang itu sedang berbicara mengenai kekekalan, bahwa dia ada di atas segala sesuatu, bahwa dia kekal, dia ada. Dari kapan dia ada? Dari sejak dulu, dari sekarang sampai besok-besok dia tetap ada. Nah, yang ada itu siapa? Sang Yod-Heh-Vav-He tadi. Nah, tetapi Bapak malah menerjemahkan seperti ini. Oh, dulu yang ada itu adalah Yod-Heh-Vav-He yang sudah ada Yod-Heh-Vav-He, sekarang yang ada adalah Yod-Heh-Vav-He. Terus nanti siapa yang akan datang? Yod-Heh-Vav-He apa siapa lagi? Padahal itu ketiganya itu hanya satu hakikat Allah. Karena Allah memang ada di awal dan di akhir. Nah, mungkin saya cuma meluruskan pertanyaan Bapak yang keliru. Oh, itu ada Pak Syaif itu, Erben. Minta dinaikkan. Di sininya Yesus berfirman, Bang. Apa? Iya, Yesus yang berbicara ada. Ya. Artinya dia memperkenalkan dirinya, Bang. Dia memperkenalkan diri Yesus ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu Bang maksudnya. Ini kan intonasi sebuah harfiah. Artinya makna artinya langsung, tidak perlu lagi penjabaran bahwa dia ada yang berawal dan akhir, kan begitu, Pak? Dia adalah yang awal dan yang akhir, Pak. Iya. Iya, kan begitu. Betul. Ya, tapi kan pertanyaan saya tadi yang ada kan ini. Jadi kan ini kalau saya paham, Pak. Maksud ya, Bapak antara Alfa dan Omega dengan yang ada, sudah ada, dan yang akan datang itu beda Tuhan gitu atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Kenapa nggak Yesus Oke. ada dari awal kan gitu? Ya, Kan ya. pertanyaan saya berdasarkan ini, nggak kemana-mana, Bang. Oke, baik. Kalau seperti itu bicara mengenai gelar, Pak. Nah, misalnya gini, dalam perjanjian lama dikatakan Jehovah Sidkenu, Allah adalah kebenaran, atau Yod-Heh-Vav-He adalah kebenaran. Nah, apakah ketika Yod-Heh-Vav-He adalah kebenaran, kemudian ketika disandingkan dengan Yod-Heh-Vav-He adalah penyediaku atau Jehovah Jireh, itu apakah Bapak melihat bahwa itu adalah hakikat Allah yang berbeda? Itu salah, Pak. Dia yang memiliki nama Allah yang menyediakan atau Yod-Heh-Vav-He yang menyediakan, dia juga yang memiliki nama Alfa dan Omega. Dia juga yang memiliki nama yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Dia juga yang memiliki nama yang Maha Kuasa. Dia juga yang memiliki nama-nama tadi, Pak. Adalah firman Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya ini pertanyaan sederhana ya. Erben, kayaknya penjelasanku udah lumayan jelas ya. Gitu. Seperti itu kah? Atau bagaimana, Bang Herbert? Ada taman atau kayak gimana? Karena kalau misalkan seperti itu kan nanti konteks ya coba gini aja dulu. Alpha dan Omega, Bang Jack paham nggak artinya Alpha dan Omega? Itu bahasa
IT atau bahasa apa ya, kalau saya itu bahasa sesuatu yang memang tidak bisa digamblangkan, kan begitu? Alfa dan omega itu diambil dari abjad Yunani ya Pak ya. Ya, Alfa itu adalah huruf pertama, omega adalah huruf terakhir. ya. Jadi itu apa namanya? Simbolisasi gelar bahwa dia ada di awal, dia ada di akhir. Nah, kan pertanyaan saya tadi, Tuhannya waktu Nabi Adam, kan kalau saya kan nyebutnya Nabi ya, itu kan harus sama, karena harus Yesus kan juga, tidak Yotevap atau Yahweh. Terus yang ketika yang telah, ini kan yang telah ada, harusnya Yesus, yang akan datang harusnya Yesus, kan begitu penguasa semesta, kan begitu konteks yang ada di sini kan. Oh, baik, saya paham Pak, saya paham. Oke. Seperti ini. Jadi gini Pak, perlu diketahui, Alkitab atau kekristenan itu menggunakan budaya multilingual, multibahasa. Dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani. Dalam perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani. Bahkan di situ juga ada bahasa Latin. Ada bahasa, misalnya gini. Salah satu contoh, di atas salib Yesus itu ditulis kata-kata inilah raja orang Yahudi. Nah, raja orang Yahudi dalam 3 bahasa. Gitu. Jadi apa namanya? Alkitab itu memang mewarisi budaya multilingual, Pak. Ketika mengatakan Yesus itu adalah transliterasi dari bahasa Yunani, itu adalah bahasa Yunani. Berasal dari apa? Bahasa Ibrani, Yosua atau Yod-Heh-Vav-He adalah Yehova adalah penyelamat. Nah, Tuhan penyelamat baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sama disebutnya memang Yosua, tetapi memang perjanjian baru itu ditulisnya dalam bahasa Yunani karena memang Alkitab mewarisi budaya multilingual, karena memang Alkitab itu untuk segala bangsa. Nah, kemudian saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Ini Pak. Ini ya Pak. Alive. Live ya. YHWH, Yotevavhe, apa? Yishi, penyelamatku. Nah, kalau tidak menggunakan singular aku, misalnya dikatakan Yotevavhe adalah penyelamat, maka ini menggunakan kata Yasha. Arti Yesus itu juga Yehova adalah Yasha. Bentar ya. Yesus. Yesus ini juga menggunakan Yehova adalah Yasha. Nah, ini apa ya? Yosua dari kata Yesus dari kata Yosua. Artinya Yehova adalah penyelamat. Nah, Yehova penyelamat ini berasal dari apa? Dari kata Yehova, ya kan? Dan dari kata apa nih? Yasha, sama kayak tadi dalam selamatku, karena menggunakan kata ganti orang pertama, maka diganti Yishi. Kalau misalnya bait itu kan rumah. Kalau rumahku baiti, ya agak mirip-mirip bahasa Arab ya. Terjadi infleksi, perubahan. Nah, sama aja dalam perjanjian baru Yehova Yasha, dalam perjanjian lama juga Yehova Yishi, yang artinya penyelamatku. Atau kalau tanpa ku, kataku di situ, itu berarti sama aja Yasha. Jadi tidak ada perubahan, Pak. Yesus itu
karena disebut Yesus karena memang Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi meaningnya adalah Yehovah adalah penyelamat. Yosua Yasha. Yehova Yasha. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dalam perjanjian lama ditulis pakai bahasa Ibrani, dalam perjanjian baru ditulis bahasa Yunani? Karena memang budaya Alkitab adalah budaya multilingual. Itu. Silakan, Pak. Baik. Ya, saya kurang paham dengan mungkin saya nanti pahamin dulu itu apa bahasa multilingual itu. Karena kan kalau yang saya pahami di sini dari surat ini atau ayat ini kan kayak seperti itu ya, seperti yang tadi saya bicarakan itu. Dan pada akhir nanti Bang Jack coba dijawab tadi. Satu lagi Bang Jack yang mau dijawab, saya kurang ini belum mendengarkan atau saya kurang nangkep tadi, atau sudah dijawab atau belum, saya kurang nangkep tadi poinnya yang akan datangnya Bang Jack, kapan dan di mana. Dan ini kan di sini kalau ada sekarang ini kan. Nah, kalau yang akan itu datang itu kapan, Bang? Dan apakah sama di dalam dunia ini? Kan harus sama di alam dunia ini untuk ke umat manusia kan begitu. Apakah akan bawa agama baru lagi atau meneruskan agama yang sudah ada begitu, Bang? Kedatangan Yesus ke yang kedua, bro, maksudnya. Oh. Iya, itu maksudnya. Iya. Lanjut Erben. Jadi Aku itu sambil kedatangan, cari apa? iya. Itu bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, Pak. Jadi saat Yesus nanti datang kali yang kedua, dia datang sebagai Raja segala raja, dia juga datang sebagai Hakim yang adil. Raja segala raja karena dia yang memerintah di dalam kerajaan surga sebagai Raja. Sebagai Hakim yang adil, karena dialah nanti yang akan menentukan upah mahkota untuk setiap orang yang sudah ditebusnya. Dan dia juga yang akan menghukum iblis dan manusia-manusia yang disesatkan iblis yang menolak Yesus sebagai juru selamatnya akan dihukum di neraka selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Tidak dituliskan secara spesifik kapan. Tetapi yang pasti akan datang dan tanda-tandanya sudah diberitahukan. Tanda-tandanya itu apa? Tanda-tandanya melalui Matius 24 ayat 1 itu. Banyak tanda-tandanya termasuk gempa bumi, bencana dan lain sebagainya. Di situ. Seperti itu, Pak. Jadi itu kedatangan Yesus. Ya. Kalau nggak salah, topik luruskan kalau saya salah. Kalau nggak salah itu kan nanti di Yerusalem baru kan, setelah dunia ini hancur. Iya, Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kan yang dibahas di sini masih ada kehidupan, Bang Herben. Ya memang ada kehidupan kok di Yerusalem baru. Emang hilang semua. Gimana? Kalau di Yerusalem baru gimana? Saya kurang paham. Iya ada kehidupan di Yerusalem baru, ada kehidupan. Bahkan nanti tatanan dunia ini akan dipulihkan oleh Yesus juga. Tatanan dunia akan dipulihkan, itu yang Yerusalem baru. Jadi mengembalikan seluruh alam semesta kembali kepada kondisi sebelum adanya dosa. Bisa dipahami, Pak? Itu nanti artinya masih di dunia ini, masih Yerusalem. Enggak tahu kita di mana, tapi yang pasti disebutkan itu Yerusalem baru dan turun dari surga. Itu Yerusalem baru. Sebentar, takutnya saya salah pemahaman. Yerusalem baru ini maknawi ya atau harfiah, atau misalkan Yerusalem kan sekarang ada tuh Yerusalem. Baca utuh dong Bapak. Di situ dikatakan Yerusalem baru yang turun dari surga. Oh, artinya maknawiyah ya, nggak ada di. Ya, jadi itu artinya Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan itu menggenapi janji Tuhan juga yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Contoh Yesaya 65 ayat 17, langit yang baru dan bumi yang baru. Bahkan ada juga di dalam
Yesaya pasal 11 itu ada. Lerben, Iya. aku turun sebentar ya Lerben. Aku nanti naik lagi, sebentar. Iya, oke. Sebentar ya Bentar Pak ya. Aai, maaf ya izin sebentar. Ini ada yang Silakan, manggil. silakan. Makasih.